Faridudin Atar dari Nashpur, sang sufi darwis, memberikan kita sebuah karya, atau boleh dibilang mahakarya. Assalamualaikum pemirsa. Pujian bagi Sang Halik ada di sini dalam musyawarah burung karya Faridudin Atar, mengisahkan tentang burung bulbul, juga hut-hut, burung hut-hut. Pernah tahu atau lupa bagaimana cerita penuturan putri raja dan darwis? Terus ada juga kisah si burung nuri, burung merak yang rupawan, agak berbeda dengan si penggila Tuhan dan Kizer. Terus ada juga mengenai itik, di lain cerita ada guru dan murid, cerita orang yang salih, maupun cerita mengenai si ayam hutan yang juga bercerita mengenai cincin Sulaiman bersama Atar sendiri. Dali, sang raja wali, burung paling perkasa di angkasa. Akan tetapi di atas langit masih ada langit, kata si burung bano yang terbang bisa sangat tinggi. Bagi halnya juga orang alim dan lautan, menurut hemat dari bagaimana bijaksananya si burung hantu. Ada juga burung gereja yang agak penakut, cerita mengenai Nabi Yakub, perdebatan para burung maupun jawaban-jawaban yang coba diungkapkan dalam pertemuan musyawarah, mengenai banyak juga cerita-cerita sufisme, raja yang alim, raja yang bijaksana, kisah mengenai Syekh Sa'nan, bahasa Arabnya, yang jatuh cinta pada seorang perempuan Nasrani, akan tetapi dia sebegitu cintanya sampai akhirnya dia rela untuk pindah keyakinan, dan juga dia rela untuk menjadi peminum ataupun penjaga ternak babi yang diharamkan demi cintanya pada si perempuan Nasrani yang dia sebut sebagai Oh Sri Cahaya Bulan, alias Diana atau Luna. Akan tetapi setelah lama bermain-main dengan keyakinannya, pada suatu ketika Syekh Sa'nan sadar diri untuk kembali kepada fitrahnya, yang mana ceritanya berspekulasi di seputaran kisah hidupnya yang mendapatkan momen utamanya di dalam Alkisah tersebut di atas yang baru saja disebutkan. Ucapan-ucapan burung-burung mengenai Mahmud dan penebang kayu. Ucapan burung ada beberapa bagian. Cerita kecil mengenai seorang perenung. Ada lagi kisah yang lain mengenai si penggila Tuhan. Malaikat Jibril dan niat baik. Semuanya diungkapkan dalam seni tasawuf yang berputar-putar, sampai halnya juga burung yang tidak pernah mati, yaitu burung phoenix atau phoenix. Ada ceritanya di sini, termaktub jelas, diambil secara garis besar juga dari banyak kisah-kisah fabel dari berbagai wilayah yang pernah
bersentuhan dengan cerita mengenai burung phoenix. Ada juga Nabi Isa alaihi salam dengan kendi air. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang lebih bertahan lama karena usia tua? Ada jawabannya di cerita yang tersebut. Syekh dan perempuan tua, maupun pertanyaan Junaid, serta hamba yang tidak berterima kasih. Ada juga kisah yang unik, kelelawar mencari matahari. Bagaimana mungkin? Kelelawar susah sekali, takut melihat matahari. Dia anti, ataupun dia juga memang tidak bisa. Tapi dia memaksakan diri. Berarti hal yang tidak mungkin, yang mustahil, apakah bisa menjadi hal yang tahir, ataupun hal yang mungkin? Sekir Jani dan Mentimun. Satu lagi, kisah sufisme yang aneh, unik, dan juga agak di luar nalar. Ada juga mengenai Ibrahim Adam, wanita tua yang ingin membeli Yusuf. Wah, Yusuf mau dibeli oleh wanita tua juga dunia menurut Sufi. Begini ceritanya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari para burung mengenai berbagai cerita Raja India. Ada juga cerita mengenai tentara Muslim dan tentara salib yang berteman akhirnya setelah lelah bertempur, di mana mereka seperti yang mengambil ide-ide dari Yusuf dan saudara-saudaranya dan saling memaafkan satu sama lain karena diawali dari niat baik untuk membantu yang kesusahan, walaupun sebenarnya mereka awalnya berperang. Wah, bukan seorang gila yang suci, ataupun doanya orang gila. Banyak sekali cerita juga mengenai orang gila yang mencerminkan sufisme yang kadang dianggap aneh dan juga agak sinting, dan dianggap kadang-kadang sesat oleh orang-orang yang tidak mengerti bagaimana seni sufisme berputar-putar untuk memurnikan ajaran-ajaran dari tauhid sendiri, agar supaya ia menjadi baik jalannya dan juga benar tindakannya. Tuhan bersabda kepada Musa maupun Syekh Abu Bakar dari Nisapur, tanah kelahiran dari Fariduddin Atahar. Banyak sekali kisah-kisahnya ditulis dengan sangat jernih, walaupun juga tidak gampang untuk tangkap oleh nalar. Seperti ini, air mata batu. Air mata batu. Ada juga lembah keempat di atas lembah kebebasan dan kelepasan, seperti menceritakan mengenai naiknya sang sufi menuju tingkatan yang lebih tinggi derajatnya dalam hal mencari pengetahuan dan juga mencari cahaya murni dari sang pencipta, bertemu muka ataupun juga hanya sekedar berkata-kata untuk memberi penjelasan kepada manusia lain yang belum tentu bisa mendapatkan pencerahan, seperti halnya para darwis dari kelompok sufisme yang tenar, walaupun kadang juga dikucilkan oleh banyak orang dari kaumnya sendiri, karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang sepertinya tidak sehat akal budinya. Akan tetapi semuanya itu benar adanya sampai pada epilog dan sekilas kisah tentang kaum sufi ada dalam buku ini. Semoga Anda
bisa ikut juga menyimaknya, mendapatkannya, dan belajar banyak daripada buku ini. Buku yang sangat bagus sekali, yang memberikan pencerahan yang sahih bagi semua yang ingin memperoleh pandangan baru dan juga memperoleh semacam penalaran dalam mencapai tingkatan untuk menjadi orang yang soleh tapi tidak merugikan orang lain. Belajarlah dari sufisme. Amin ya rabbal alamin.